Halo guys, sekarang mendengarkan pengajian untuk menanti datangnya buka puasa guys. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bima 'allamnahu fid dharain amin. Para jemaah Masjid Baitur Rahman Syariatan Kaula Jaki, pada sore kali ini Syariatan Kaula kantor jukulan ngaji di pada ngaji bukan lagi bermakai rangakina masalah puasa bulan Ramadan. Kajian saya Kaulah akan sampaikan mereka secara tematik nanti. Mungkin Kaulah pernah lagi berpuasa. Insyaallah pertemuan berikutnya untuk lain. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pengantar untuk dalam pandangan tasawuf, Imam Al-Ghazali mereka mengklasifikasikan puasa mereka dalam 3 tingkatan. Ada tingkatan pertama mereka shaumul umum, yang kedua shaumul khusus, yang kedua shaumul khususil khusus. Saya pertama tingkatan paling rendah itu apa sah dari menahan lapar, makan minum, mereka tingkatan umum. Saya kata 2, mereka tingkatan puasanya orang-orang khusus. Tingkat itu apa sah dari maksiat, dari berbuat durhaka kepada Allah. Artinya lo bermaksiatnya pengeran. Mereka tingkatan saya nomor 2. Saya nomor 3, mereka paling tinggi pasah dari selain mengingat Allah. Jadi tingkatan paling tinggi dan itu apa sah dari selain Allah. Artinya hati dan pikirannya hanya mengingat Allah. Jadi ada klasifikasi tingkatan. Saya pertama itu tingkatan paling rendah, apa sah dari menahan lapar. Saya kedua apa sah dari maksiat. Saya kata apa sah dari selain Allah. Kata ekor yang ada dalam hati dan pikirannya hanya Allah semata. Nabi Musa kalimullah, mereka salah satu-satunya nabi yang bisa berbincang langsung dengan Allah. Pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah ada keutamaan hamba dari hambamu melebihi keutamaan yang kau berikan kepadaku? Jika itu dapat berbicara langsung dengan Allah. Nabi Musa bertanya, apakah ada hambamu yang dapat keutamaan melebihi keutamaan yang kau berikan kepadaku? Kenapa beda? Jawab Allah, keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan mereka adalah lebih utama. Nabi Musa, saya berbicara denganmu itu ada 70.000 hijab. Jadi Allah berbincang dengan Nabi Musa mereka pada 70.000 hijab. Sedangkan keutamaan di bulan Ramadan mereka ada rahmat
tidak ada hijab sama sekali. Jadi tergantung kita sebagai hambanya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ya bisa dipahami. Jadi Allah berbicara dengan Nabi Musa mereka ada 70.000 hijab. Artinya tidak langsung. Sedangkan keutamaan di bulan Ramadan antara seorang hamba dengan Allah mereka tanpa sebuah hijab. Jadi tergantung sebagaimana kita mendekat kepada Allah. Jika sebagai pengantar, terus selanjutnya tentunya langsung kepada masalah-masalah realita yang terjadi di masyarakat Sulawesi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Takrirat Sadidah fil Masail al-Mufidah Syurut wujub shaum as-sihah fala yajibu 'ala al-marid wa dhabitul marad al-mubih lil-fitr huwa alladhi yakhafu minhu al-halak aw ta'akhkhur asy-shifa aw ziyadatul marid. Di syarat sahnya berpuasa di antaranya adalah harus sehat jasmani dan rohani. Jadi tidak wajib bagi orang yang sakit. Jadi orang sakit mereka tidak wajib puasa. Batasannya di mana? Di mereka menapi puasa sekiranya tambah syarat. Menapi puasa orang sakit menapi puasa tambah syarat mereka tidak wajib puasa. Tapi nanti mengkodoi di hari-hari yang lain. Jadi setelah bulan Ramadan mereka gentee foto. Menapi kabar dengan berpuasa dia itu sakitnya bertambah parah atau lama sembuhnya. Jadi kalau wajib apa sih juga? Mungkin dasar kelasnya bisa ngenteh. Terus wasyurutu jawazul lil qasri an takuna masyaqqatuhu marhalataini faktar wa huma 16 farsakhan wa hiya thamaniyatu wa arba'una mailan wal mail 3500 dirham wa dirham thamaniyatu wa arba'un mitran wa ala hadha takunu masyaqqatul qasri 80,000 mitran wa sittu mi'ah wa arba'in mitran. Istilah ada orang bepergian di perjalanan nanti. Berapa jarak yang sekiranya bisa puasa gitu. Jarak jauhnya seseorang bisa memperbolehkan untuk tidak puasa. Iki mereka pada sarang jarak yang memperbolehkan asalat kosor. Iki mereka belum 20 kilometer. Jadi dalam kitab Tanwirul Huruf Al-Imam Al-Qurdi menjelaskan dua marhalah mereka 16 farsakh. 16 farsakh mereka 80 mil. Tiap mil mereka 3.500 dirham. Satu dirham mereka 48 meter. Atau lebih jelasnya 640 km. Mereka para ulama ikhtilaf. Artinya pun banyak versi ini. Saya biasa akui kebanyakan mereka belum 20 kilometer. Jadi menapi perjalanan jauh belum 20 kilometer mereka bisa berpuasa. Pada satu jalan nereknya kenging asalat kosor itu. Jarak mereka menurut jarak biasa ini menurut pola mereka tidak harus lurus. Artinya kalau misalnya dari Penggalan 1 kilo, orang jauh nanti, maka dari itu ada Pasuruan. Walaupun seandainya mereka lebat lurus, artinya kalau bilu mereka sampai Gunung Polo, mereka pun bisa. Pada jumlah naik pesawat tadi, walaupun tidak, kalau naik pesawat kan cepat. Kira-kira apapun kayak gini. Jadi jarak mereka secara umumnya 60 km mereka secara umum. Terus masalah saya nomor 2 dalam kitab Iqna Isyarbini wasyah in ajazah an-shaum bi angkana yalhaquhu bihi masyaqqah syadidah yuftir wa yut'im
an kulli yaumin hudan li qoulihi ta'ala wa 'alal ladzina yutiquna al-ayat. Manabi orang sepo iki orang sepo nek kalian usia iki lansia manabi rokok apasah. Nah, sekiranya dia itu berpuasa nanti membuatkan sekiranya sakit tadi mereka kenging apasah gitu. Orang sepo lansia ya. Doa apa? Doa apasah. Tapi setiap harinya dia harus mengganti beras 1 mut. 1 mut mereka 6 pon petok 5 gram. Jadi kalau dikalkulasi di apa namanya? Mereka 6 pon 75 gram. Jadi mana orang sekolah kalau kuat, dia bisa makasah. Tapi setiap harinya harus mengganti beras sebanyak 6 pon 75 gram atau dibulatkan 7 pon lah. Tadi sekat fitra kan bisa asli benar telur kilo, cuma 2 kilo lebih. Cuma untuk hati-hati kan itu dibulatkan 3 kilo. Mereka sebut fidyah. Jadi orang yang sekolah yang mengambil buat puasa, tiap harinya harus mengeluarkan fidyah. Ganti sampai beras 1 mut 6 pon lah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Al-Muqallibin wa yustasna min jawazil fitri bisafari mudi mustafar fala yuqalu lahu al-fitru li'annahu yufdi ila isqatil wujub bil kulliyah illa ayashida qada'an fi ayyamin akhar fi safarihi. Misalnya seorang supir, seorang nelayan, pekerjaan sehari-hari profesinya itu nelayan atau supir, karena aku benar. Kenapa boleh tidak berpuasa? Jika jawab ekor tidak boleh, kecuali bila seorang nelayan atau supir mereka punya waktu-waktu lowong untuk menggantinya. Jadi menabi profesinya sehari-hari adalah seorang supir atau nelayan, dia tetap berkewajiban puasa. Boleh tidak berpuasa apabila di hari-hari lain setelah lebaran mereka punya hari lowong untuk menggantinya. Jika kalau ada masyarakat, artinya lobor. Terus mereka dalam kitab Asy-Syarqawi wa mahallul karahah illam takun lahu hajah. Amat qawwah rajulan kana aw imra'ah wa man lahu syagir yu'aniduhu fala yurahu fi haqqihima dzalika qala az-zariyati. Misalnya ketika masakan itu memasak makanan ini terus mencicipi. Kenapa hukum ekor ibu-ibu ketika masak dapur mereka mencicipi makanan mereka hukumnya boleh tidak apa dan tidak makruh boleh asalkan makruhnya jadi rasa yang sesendok itu boleh rasa ya rasa cuma mencicipi kan itu benar cuma mencicipi mereka kenapa? Karena ketika mencicipi mereka cuma ada sampai di lidah kan lidah mereka ada satu rasa gitu. Jadi yang sampai itu kan cuma terasa rasa, bukan ada benda yang masuk bukan itu. Jadi lo apa? Beda halnya dengan rokok. Rokok mereka dulu ulama sepakat bahwasanya rokok itu membatalkan puasa. Cuma ada salah satu imam namanya Imam Az-Zayyadi mereka boleh fatwa beliau boleh berpuasa merokok. Tapi oleh beliau dicabut kembali fatwanya. Karena setelah diteliti rokok mereka mengandung azab. Jadi ada air dalam asap itu boleh dikomunikasikan. Kalau asap mereka melekat pada benda batai biasanya ada guling-gulingnya. Jika ada airnya sehingga rokok mereka membatalkan puasa. Beda dengan oksigen murni tadi. Kalau yang seperti ofahelah untuk orang asma itu mereka membatalkan. Soalnya mereka ada kandungan obat di dalamnya. Kalau seperti inhaler mereka ada kandungan obatnya membatalkan. Sekali angin-angin murni mereka. Terus dalam kitab Al-Muqallibin farqun law baqiya ta'amu baina asnanihi
Ibtala'ahu qasdan fa innahu mursalun jisman. Di sela-sela gigi dan di apa mereka ada sisa-sisa makanan. Mereka hukumnya diperinci. Apabila bisa dikeluarkan, Nabi disengaja itu betal. Jadi Nabi berdekat butir-butir di sela-sela gigi dan itu lebih baiknya dikeluarkan. Kalau misalnya tidak sengaja masuk dan kira-kira apa betal. Nabi disengaja dimakan, betal. Terus dalam kitab Hasyatul Jamal, amma mujarradut ta'am al-baqi min athari ta'am fa athara lahu lintifa'i nusulil 'ain ila jawfi. Misalnya terlambat makan sahur, imsak kurang 10 menit misalnya atau kurang 5 menit. Mereka ada rasa pedas atau ada rasa mereka apa? Misalnya sudah masuki waktu subuh, kok masih ada sisa-sisa pedas? Mereka soalnya mereka cuma rasa, sekedar kata, bukan benda. Sisa yang beda, cuma rasa, kata, bekas. Terus dalam kitab Al-Khaliqin juga qauluhu man akala tasarruf fi ila masyiatin wa ka'imami muslim mukallaf kafirun mukallafun fi nahri Ramadan wa kadza bayu ta'ama alimah aw dhanna annahu yakunu nahara. Misalnya ada mereka bahas tentang hukumnya warung tadi. Warung buka di siang hari bulan Ramadan. Jadi apa hukumnya? Akan jual belinya itu sah. Transaksi jual belinya itu sah. Terus menjualnya dengan diperinci, ada spesifikasi, artinya diperinci oleh ulama. Menabi sengaja jual sekiranya edetan hari siang, saya jual itu boleh. Bahwasanya semua mereka akan dimakan pada siang hari, mereka lebih awal jualan buka warung siang hari Ramadan. Oke, langsung sisi dan jawab. Jika pertanyaan bagus itu menyentuh istri, apakah membatalkan puasa? Mereka kalau ada unsur syahwat, ada semacam apalagi ereksi, jika jelas bisa ulama lebih fokus dan makruhkan itu, tidak sampai batal, karena mereka masalah syahwat. Jadi Nabi sejelas-jelas mengatakan itu bersetubuh dengan istri, jika jelas di siang hari, malam hari, malam lagi. Terus misalnya bersetubuh dengan istri di malam hari, tapi mandinya di pagi hari, sampai imsak. Iki luan apa? Asalkan tapi Nabi sampai pagi hari kilo sopu berarti tadi. Jadi Nabi sampai imsak belum mandi kira-kira apa? Jadi bersetubuh dengan istri belum mandi sampai imsak sampai ada sopu, gimana kalau apa? Jadi apa? Kalau cuma menyentuh, apalagi menyentuh tanpa syahwat, tanpa ada rasa neka, nafsu, gimana apa? Cuma kalau berciuman, mereka ulama banyak yang menghukumi makruh. Jadi menerangkan kalau gimana? Asalkan kalau syahwat tidak esa, tapi syahwat disertai ada rasa syahwat, balik ke makruh. Infus mereka tidak melalui jalan manfaat, jalan tembus ke jauh, ke itu. Kati suntik tadi, suntik mereka boleh baru baca mereka dalam ilmu medis
intramuskular, suntik otot atau al-hurnah al-adhariyah, suntik otot. Biasanya kalau kita browsing mereka suntik otot mereka tegak, jarumnya mereka tegak. Kalau suntik pembuluh darah mereka tegak 90 derajat. Kalau saya suntik pembuluh darah mereka agak miring sekitar 25 derajat. Kalau suntik pembuluh, ulama beda pendapat tadi itu kontroversi nanti bilang hukum suntik di pakai suntik dingin nanti. Suntik di siang hari bulan Ramadan, ada ulama baik suntik pembuluh darah atau suntik otot mereka batalkan puasa. Ada ulama yang mengatakan kedua-duanya tidak batalkan puasa. Ada ulama lagi yang mengatakan suntik pembuluh darah mereka membatalkan puasa, sedangkan suntik otot mereka tidak. Terus ada ulama versi keempat terakhir, suntik untuk sembuh sakit karena sakit mereka tidak batal, tapi suntik untuk memperkuat stamina energi dan itu membatalkan puasa. Terus saya suntik intravena, suntik pembuluh darah dan itu banyak ulama yang mengatakan mereka sebagian saya itu membatalkan puasa. Sedangkan suntik otot intramuskular mereka tidak membatalkan puasa. Cuma dalam madzhab kita, madzhab Syafi'i itu mayoritas suntik mereka tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak melalui jalan tembus yang ke perut, tidak diakati kopeng, elong, penengal, Nabi ada sesuatu yang masuk melalui kuping, telinga, mulut, mereka jelas-jelas membatalkan puasa. Kalau mata, mereka ada ulama yang mengatakan tidak membatalkan puasa karena tidak pakai tetes mata kayak tadi itu tidak membatalkan puasa karena mata mereka bukan jalan yang tembus ke perut. Kalau infus mereka kan tidak melalui jalan yang tembus ke lisan. Jadi ada ulama itu saya menghukumi tidak apa. Nanti bisa swab kalau vaksinasi kan biasa di lengan. Di lengan apa? Ini kan fatwa MUI yang terbaru itu tidak membatalkan puasa. Karena tidak melalui jalan yang tembus ke perut kepada jauh. Kalau tes swab itu karena melalui hidung dan kebanyakan alatnya itu masuk lebih dari hidung, dari pangkal hidung. Mereka banyak yang mengatakan ulama membatalkan puasa. Jadi lebih hati-hati kalau tes swab sekiranya kalau masih bisa itu di malam hari. Kalau siang hari ulama kebanyakan mengatakan itu membatalkan puasa karena sesuatu masuk melebihi hidung, melebihi pangkal hidung tadi. Sekali itu mari pada saya katanya boleh. Nabi sokong dan boleh terus agenda. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Bushrul Karim mereka dijelaskan wa ikrah li syaqi wa naflan asiwa pada zawal wa illa tabayyan famuhu min as-sawm. Jadi sikat gigi di bulan puasa mereka katanya boleh mengatakan atau tidak. Dulu kan tidak ada pasta gigi lagi, yang hanya siwak kayu dari Arab mereka. Itu kata ulama kalau sebelum zuhur tidak masalah, tidak apa-apa lagi. Apabila lewat zuhur itu makruh. Itu kalau siwak, kalau tidak ada pasta giginya. Sekarang kalau ada pasta giginya, gigi sama. Kalau sebelum zuhur tidak apa-apa, kalau melewati zuhur mereka makruh. Kecuali apabila ada sesuatu yang masuk ke perut, ada pasta gigi yang masuk, itu jelas-jelas betal. Walaupun pagi, sore, siang itu ada betal. Bila mereka hukum Nabi sokong sesuatu saya masuk ke perut. Nabi ibadah pasta gigi yang masuk, walaupun pagi mereka tetap betal. Terus dalam kitab Sulam Taufik, Qala al-Muzani
Misalnya ada orang berpergian jauh di bulan Ramadan, mereka orang berpergian jauh, mereka dianjurkan, mereka sebelum untuk agar bisa moka lagi puasa, mereka dianjurkan sebelum subuh. Kalau setelah subuh, mereka lebih baik tidak mereka. Tapi ada ulama yang mengatakan kalaupun berangkat setelah subuh, mereka tidak apa. Jadi Nabi perjalanan jauh kaki Jumat dan Isya. Misalnya hari raya bersamaan dengan hari Jumat, ulama lebih memfatwakan bahwasanya tetap wajib Jumatan. Misalnya terasa tetap hari Jumat ini, kita tetap wajib Jumat dan Isya. Kecuali rumahnya jauh, sekiranya Nabi awali oleh Isya pagi-pagi Idul Fitri nanti pas Palembang. Mereka siang Jumat dan boleh mereka jaraknya terlalu jauh. Mereka ada apa? Terus ada orang kodok puasa, misalnya mungkin puasa nih, terus mau ganti di hari-hari yang lain, kodok kan ya, kodok puasa Ramadan, apakah boleh? Bisa tepat hari Senin atau Kamis, apakah boleh? Niat kodok Ramadan, sekarang niat puasa Senin Kamis. Jika menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya walaupun tidak niat puasa Senin Kamis, dia tetap mendapatkan pahala puasa sunat Senin Kamis. Jadi misalnya kodok puasa Ramadan tepat hari Senin Kamis. Jadi walaupun tidak usah niat kodok niat Senin Kamis, mereka melakukan apa? Dia cukup niat kodok aja, dia sudah mendapat pahala puasa Senin Kamis. Terus misalnya mereka berkasus lagi dalam kitab Kasyif Saja, walau safara man shoma ila mahallin ba'idin min mahalli rujalihi wa fa'alahu fi shawm al-akhirah. Misalnya ada orang dari Jakarta melakukan perjalanan jauh tadi. Dari Jakarta Akasa, dia ke Bali, mereka ternyata sudah waktunya berbuka. Kira-kira apa? Tetap mengikuti daerah setempat, daerah dia saya Pak Arito. Istilah dari Bengkalan Akasa, Pak Muslimah. Padahal semestinya kalau melihat waktu yang normal, mereka belum waktunya berbuka. Tapi dapat Banyuwangi misalnya, ampun mancing, ampun terlalu buka. Kira-kira apa? Kira waktu setempat. Jadi orang yang mau berbuka mereka mengikuti waktu setempat. Sekali itu ada kita tanya boleh. Tapi dan kalau orang yang langsung dijawab, nanti orang yang dari tak lagi. Nanti saya jujur, jadi kita biasanya dalam perjalanan puasa mereka, apa bagusnya? Iki. Perjalanan mereka baru mancing bisa ada lebih jauh, lebih cukup mereka berapa? Iki. Kalau melihat pendapat saya kenal mereka, tetap menunggu waktu mereka. Iki, saya setempat mereka. Soal mungkin jadi fitnah, itu ada orang buka ada, kamu buka ada. Padahal masyarakat lain belum. Masyarakat tidak tahu kalau orang mereka dari perjalanan jauh. Tetap kalau melihat dalam kitab Kasyif Saja mereka harus mengikuti waktu setempat. Terus mereka istilah dalam kitab yang itu Talimin wa yusu al-aqai tasahur idza dalla wa alai ijtihadin wa ikhbari lakin ikrahu wa lam akhbarahu adlun tulu al-fajr itamadahu. Hukum tasawur setelah imsak. Biasanya mereka ini imsak mereka 5 menit sebelum terbitnya fajar shadiq. Sedangkan adzan subuh mereka 5 menit setelahnya fajar shadiq. Jadi terbitnya fajar shadiq mereka di tengah-tengah. Biasanya ulama mereka membuat patokan barometer imsak mereka 5 menit sebelum fajar shadiq. Sedangkan waktu subuh mereka adalah terbitnya fajar shadiq. Jadi mana di orang mereka pasar, kalau fajar shadiq sudah keluar, maka pakai pasar. Nama ada kayak asal. Mana di asal pasar imsak, asalkan sebelum fajar shadiq keluar, mereka apa? Cuma untuk hati-hati
imsak biasa agar hati-hati kan. Takut ajar sodik keluar kan. Sedangkan adzan mereka hati-hati 5 menit setelah keluarnya fajar sodik. Jadi imsak itu biasanya 5 menit sebelum fajar sodik dan adzan subuh mereka 5 menit setelah terbitnya fajar sodik. Di mana orang istilah asawor pas adzan kita langsung mereka betul lagi kan. Cepat terus ceker. Kaki nambah minum ini jelas tetap. Jadi imsak mereka sebagai peringatan 5 menit lagi akan terbit fajar sodik. Kalau sebetulnya imsak masih makan gimana apa? Asalkan fajar sodik belum keluar. Kalau sudah ada mereka gak ada fajar sodik sudah lewat karena tidak bisa. Fajar sodik mereka tengah-tengah antara imsak dan ada. Mereka biasanya patokan yang umum kan. Cuma kadang masyarakat tidak pakai kan. Terus masalah berikutnya dalam kitab Hasyiah Al-Qulubi wala yadur ittihal wa in wajada tuhmahu ayzul halqihi anahu manfaatun min al-ain ila al-isa. Orang puasa memakai obat tetes mata. Gimana kalau apa? Karena mata panengan bukan jalan yang tembus ke perut. Sekarang misalnya kalau ada orang sahur sebelum tengah malam, sahur plus 10 atau plus 11 malam, apakah mendapat fadilah kesunahan sahur? Dan kita pada ini dijelaskan wa idkhulu waqtuhu bi ismillahi fa aqlu qablahu laysa bisahuri fala yasudu bihi sunnah. Dinamakan sahur itu adalah makan setelah pertengahan malam. Manabi sahur plus 10 plus 11 mereka tidak sahur. Jadi lo pengen fadilah kesunahan sahur. Sahur mereka bagi Pak Adito lewat jam 12 malam. Kalau misalnya sahur jam 1 malam terus tidur, terus lo tersasar gimana Pak? Mendapat fadilah. Cuman waktu hadis mereka menunjukkan untuk sahur mereka itu diakhirkan agar diakhirkan. Kalau berbuka disunatkan diawalkan. Asalkan diawalkan pada Isya. Asalkan sudah yakin masuk waktunya maghrib. Kalau tidak takjil kan tergesa-gesa artinya mempercepat. Kalau tidak takjil tapi lo masuk akan betul masuk oleh jika takut pas betul lo masuk akhirnya pasangan tetap. Terus dalam kitab I'anah wajib al-mut ma'al-qadha ala hamilin wa murdi aftar kalil khafi ala balad. Orang hamil atau menyusui apakah boleh tidak puasa? Bagi mereka ulama memberikan spesifikasi, ada perincian boleh tidak berpuasa. Kalau dia itu tidak berpuasa karena takut khawatir pada dirinya sendiri, maka dia cukup mengganti di hari-hari yang lain atau kalau dia itu tidak berpuasa takut bayinah karena nyosoi tadi, puasa takut bayinah takut lain tidak esa, maka di samping dia memotong puasanya juga mengganti dengan fidyah. Jika itu 1 mudhilah itu 6 ton 75 gram. Jadi menabi orang ini mereka menyusui, menabi lo apa sah karena mengkhawatirkan dirinya sendiri, cukup mengganti memotong di hari-hari yang lain. Apabila mereka sudah tidak terjadi sesuai mereka, maka kewajibannya 2. Di mereka mengganti memotong di hari-hari yang lain, juga membayar tiap hari mereka 1 mud 6 ton 75 gram di versi. Tidak para jemaah, mungkin saya tanya tidak. Jadi biasa sahur kan, biasa sahur saya begitu sunnah fadilah kesunahan sahur kita kak menunggu air minum mereka pengen juga. Kalaupun makan sebutin kurma misalnya, permen misalnya, pokoknya ada sesuatu
menyelam dalam air itu sudah sengaja. Ataupun bisa ambil BAB lagi, berak dalam sungai misalnya. Jadi ulama menganjurkan kalau berak diambil itu jangan dalam sungai, karena konsekuensinya kalau berak diambil dalam sungai di siang hari Ramadan, misalnya ajan tadi, ketika itunya mengatur narik, ya kadang ada air tersedot, sehingga bisa asal datang. Menurut ulama lebih baik kalau BAB di bulan Ramadan mereka jangan di dalam sungai, dalam air misalnya jangan. Takut, dunia. Oke, sekali itu dari Kota Gaula. Menabi dari pertanyaan dari para jemaah dari kesokan sambil menunggu 2 menit kali itu. Kisah itu dari Kota Gaula, orang Mabinah, orang sekolah, Nabi dari salam telepon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.